Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Sidik dengan nomor pokok mahasiswa 2012 011 099 dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Ingin memberikan kesimpulan dari apa yang saya pelajari tentang hukum acara, praktik, dan peradilan tata negara selama satu semester ini. Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan mata kuliah formil yang membuat prosedur sebagaimana mekanisme untuk mempertahankan hukum material yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mata kuliah ini menggunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, yaitu historical approach. Selanjutnya ada pendekatan filosofis, yaitu philosophical approach. Selanjutnya ada pendekatan normatif, doctrinal approach, dan perbandingan, comparative approach. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945. Montesquieu melalui teori trias politika untuk melengkapi teori dari Locke mengartikan bahwa pemisahan kekuatan negara terdiri dari cabang eksekutif yang menjalankan pemerintahan termasuk hubungan diplomatik, terpisah sendiri, kekuasaan pembuat undang-undang, legislatif, serta kekuasaan penegakan hukum, yaitu yudisial. Kekuasaan negara terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 adalah eksekutif beserta organ pelaksananya, yaitu presiden dan segala wewenangnya. Selanjutnya ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Selain MA terdapat MK. Selain Mahkamah Agung, terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga untuk pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap UU 1945 dan kewenangan lainnya dalam pasal 24C yang lalu diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial yang berwenang sesuai dengan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki kesamaan penempatan, namun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakimannya, sedangkan Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang dalam penegakan yudisial. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena pada selama satu semester ini hukum acara yang menjorok kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung. Yang pertama, berdasarkan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang mengadili pada tingkat kasasi merupakan wujud kedudukan MA sebagai lembaga tertinggi dalam hierarki penegakan hukum konvensional. Wewenang untuk menguji berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, artinya segala peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah sampai dengan peraturan di tingkat desa. Pengujian yudisial dilaksanakan lembaga tersebut. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Pasal 248 ayat 1 Undang-Undang 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluluhuran, martabat serta perilaku hakim. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Komisi Yudisial kemudian diterjemahkan sebagai wewenang penegakan etik belaka, bukan penegak hukum apalagi menjatuhkan hukuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi ini lebih jelas lebih rinci pada saat kuliah, maka saya akan menjelaskannya sesuai yang saya pahami. Yang pertama, perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Berdasarkan putusan pertama MK, Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ undang-undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusional adalah Undang-Undang Dasar. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi adalah pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang tahun 1945. MK sudah harus dibentuk sebelum 17 Agustus 2003. Sehingga pada tanggal 13 Agustus 2003, RUU MK disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 4
mempunyai 4 wewenang, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, kewajiban Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 7B ayat 4 Jungto pasal 24C ayat 2 Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden paling lama 90 hari setelah permintaan DPR tersebut diterima. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden. Menurut Undang-Undang, pelaksanaan dimaksud sebagai disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, dan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Lalu, berdasarkan ketentuan pasal 24C Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang dijatuhkan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemerintahan Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Keempat, wewenang MK, putusan bersifat final dan binding. Artinya tidak lagi terdapat mekanisme hukum yang dapat dijadikan sebagai jalan melakukan perubahan terhadap putusan mahkamah. Serta pada saat selesai dibacakan, putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada semua pihak, tidak saja pemohon dan termohon serta pihak terkait juga, tetapi juga semua lembaga negara dan masyarakat luas. Sedangkan terkait dengan kewajiban MK, putusan tidaklah final dan binding, melainkan putusan hukum yang sekedar memberikan kepastian hukum bahwa perbuatan Presiden dan Wakil Presiden yang didakwa DPR sebagai pelanggaran terhadap pasal 7A Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya ada kuasa hukum dalam peradilan MK. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Pasal 43 Undang-Undang yang sama dalam menjelaskan dalam pemeriksaan persidangan permohonan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Istilah kuasa hukum digunakan karena dibutuhkan surat kuasa khusus untuk dapat beracara di MK tanpa adanya kewajiban bahwa kuasa hukum itu haruslah seorang advokat. Lembaga negara sebagai salah satu pihak yang dapat beracara di MK dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh kuasanya, lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Undang-Undang Advokat, sehingga profesi ini memiliki kewenangan untuk dapat beracara di peradilan. Pada persidangan di MK, untuk dapat menjadi kuasa hukum, seseorang tidak harus berstatus sebagai advokat atau penasihat hukum. Artinya tidak harus berlatar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti PKPA. Para pemohon di MK, Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya keundang-undangan tersebut, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat atau lembaga negara. Selanjutnya ada legal standing, posita, dan petitum. Legal standing merupakan keadaan di mana seorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Untuk posita merupakan disebut juga fundamental petendi, dalil hukum, peristiwa hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan, uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.
Selanjutnya ada petitum. Petitum itu apa saja yang diminta oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Untuk hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki 6 asas, yaitu ius coria novit. Ius coria novit berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang asas kedua adalah persidangan terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum tergantung pada argumentasi yuridisnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan itu terbuka untuk umum maupun tertutup bagi masyarakat. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa semua sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain. Salah satu contohnya adalah persidangan yang mana korban atau pelakunya adalah seorang anak-anak atau anak di bawah umur. Asas ketiga ada independen dan imparsial. Pelaksanaan yudisial adalah kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga peradilan yang bersifat merdeka. Independensinya dijamin konstitusinya, terlepas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan negara lain. Ada yang jaminan konstitusi terhadap tersebut secara nyata merupakan cara yang diharapkan dapat melindungi dan menjaga agar eksistensi lembaga tersebut tidak terpengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan negara lain yang memang sejak awal tidak sedemikian kuat. Selanjutnya ada peradilan secara cepat, sederhana, dan murah. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pasal ini dapat diartikan sebagai putusan setiap perkara selain perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara dapat diputus dalam hitungan dari biaya perkara yang biasanya ditanggung pemohon dalam perkara perdata, pertanahan, cerai, atau perkawinan. Dalam berperkara di mahkamah sama sekali tidak terdapat biaya yang harus dibayar para pihak kepada mahkamah. Yang kelima ada hak untuk didengar secara seimbang atau yang disebut dengan audi et alteram partem. Audi et alteram partem. Beracara di mahkamah tidaklah semua perkara menghadap dua pihak yang saling berlawanan, tetapi dalam setiap perkara dapat saja terhadap lebih dari satu pihak yang mempunyai kepentingan. Pengujian undang-undang yang tidak mengenal pihak termohon dalam praktik juga menghadirkan pihak pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait yang diminta menjelaskan maksud perbuatan suatu norma yang dimohonkan diuji tersebut. Demikian pula dapat saja lembaga swadaya masyarakat dihadapkan sebagai salah satu pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan penjelasan atas perkara tersebut. Selanjutnya adalah hakim aktif. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berarti bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional dari pemberlakuan suatu undang-undang ataupun benar tidaknya hak yang dipersengketakan oleh lembaga negara ataupun terkait undang lain dari kewajiban MK, hakim mahkamah berperan aktif memanggil ahli atau memerintahkan para pihak untuk menghadiri alat bukti lain yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Yang ketujuh ada praduga keabsahan. Setiap perkara yang diajukan ke mahkamah tidaklah merubah status hukum terhadap objek yang dipersengketakan tersebut, sampai kemudian adanya putusan mahkamah yang dibacakan secara terbuka untuk umum dan persidangan yang terbuka untuk umum. Terdapat dua bentuk pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Untuk pengujian formil, pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dalam hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Sebagai batu ujinya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya bentuk pengujian material. Pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat pasal atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sebagai batu ujinya adalah sebagai konstitusi. Substansi permohonan. Dalam sebuah permohonan terdapat 3 substansi, yaitu kewenangan MK, legal standing pemohon, uraian mengapa pemohon hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Selanjutnya ada alasan pemohon. Petitum untuk pengujian undang-undang formil, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa pembentuk UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan Undang-Undang 1945, menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk petitum pengujian undang-undang material, yaitu mengabulkan permohonan pemohon menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal atau bagian dari undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk alat bukti dalam
pengadilan Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah surat atau tulisan yang harus dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan cara memperolehnya. Lalu ada keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar maupun dialaminya sendiri. Ada keterangan ahli di bawah sumpah dengan keahliannya, keterangan pemohon, presiden pemerintah, DPR ataupun DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung. Petunjuk yang diperoleh oleh rangkaian data dan keterangan perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain, atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. Selanjutnya itu, dalam pertengahan semester, kami disuruh untuk membuat sebuah pemohon pengujian undang-undang dibagi dengan tugas kelompok. Untuk kelompok saya, kami mengajukan permohonan pengujian pasal 1 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan dalam ini petitumnya berdasarkan uraian di atas bukti-bukti serta alasan yang telah dilapor dengan demikian para pemohon meminta majelis hakim yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan bahwa pasal 1 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 dan pasal 58 ayat 1 bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada hormat kami. Nah, dalam praktik peradilan tersebut, putusan kami ini ditolak oleh ketua hakim ya, dengan alasan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak memiliki legal standing karena kami sebagai mahasiswa mengajukan tentang hak cipta. Dengan mana kalau mahasiswa menurut mereka hanya dapat menciptakan karya-karya tulis, yang dimana kalau karya tulis dapat digunakan kembali bila dituliskan dalam daftar pustaka atau footnote. Sedangkan kan mahasiswa tidak hanya berkarya dalam karya tulis, ada juga mahasiswa seni yang berkarya dalam seni, mahasiswa musik yang berkarya dalam musik, dan mahasiswa teknik yang berkarya dalam beberapa hal seperti desain, terus ada juga seperti robot-robotan. Dan seharusnya juga kalau memang tidak ada legal standing, putusan kami ini harusnya NO, bukan ditolak. Sekian hasil kesimpulan saya, terima kasih.